Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas MPIE akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sentralisasi, Desentralisasi, Delegasi, Dekonsentrasi sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Otonomi Pendidikan. Perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, saya sendiri bernama Marifatin Nur Hidayah dengan teman saya Linda Nikmatus Salihah. Baiklah, pada presentasi pagi hari ini kami akan menyampaikan mengenai konsep dan karakteristik dari sentralisasi, desentralisasi, delegasi, dan dekonsentrasi. Yang mana latar belakang dari adanya materi ini adalah bahwa kita harus memahami konsep dan karakteristik dari sistem yang sudah digunakan negara kita, yang dimana sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga memicu jalannya kesejahteraan atau kemandirian dari setiap negara. Bahwa kita ketahui sampai saat ini kita sudah mengalami perubahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Kita harus mengetahui asbabnya terjadinya seperti itu. Kemudian dari desentralisasi juga ada dipecah lagi, yaitu delegasi dan dekonsentrasi. Langsung saja teman-teman, yang pertama yaitu sentralisasi. Apa yang akan kita bahas di sentralisasi yaitu konsep. Konsepnya berupa pengertian, bisa dari bahasa, istilah, atau dari para ahli, dan juga karakteristik. Karakteristik ini bisa kita ketahui dari kelebihan atau kekurangan yang sudah diutarakan oleh para ahli berkenaan dengan jalannya sistem ini. Dengan berjalannya sistem ini kita akan dapat melihat nih apa saja kelebihan dan kekurangan dari sistem ini akan menimbulkan satu kesimpulan, oh seperti ini ya ternyata sistem ini. Baik, langsung saja. Yaitu pengertian yang pertama menurut bahasa, sentralisasi berasal dari bahasa Inggris yang berakar dari kata center yang artinya pusat atau tengah. Yang mana artinya yaitu menurut bahasa adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau berada di posisi pusat atau puncak pada suatu struktur organisasi. Secara terminologi, menurut B.N. Marbun, sentralisasi adalah pola kenegaraan yang memusatkan seluruh pengambilan keputusan politik, ekonomi, sosial di satu pusat, yaitu di pemerintahan pusat. Oke. Jadi dapat kita ambil kesimpulan dari dua keterangan di atas bahwa sentralisasi adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintahan pusat. Yang berdasarkan definisi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa sistem sentralisasi adalah seluruh decision atau keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat atau daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut undang-undang. Jadi teman-teman, pengertian dari sentralisasi itu adalah bahwa segala keputusan baik tiap daerah dari Sumatera, Jawa, atau daerah pulau-pulau kita itu berpusat pada pemerintahan pusat. Kalau pemerintahan pusat mengambil keputusan A, berarti daerah yang lain juga harus mengambil keputusan A tanpa bisa mengambil keputusan sendiri sebagai hak mandiri. Karakteristiknya nih, daerah sudah kita lihat bahwa secara teoritis itu semuanya itu berasal dari sentral atau pusat. Kita harus ketahui dulu kelebihannya apa sih dengan sistem ini, yaitu di mana organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Karena terpusat menjadi satu di pemerintahan pusat, maka keputusan itu dianggap sudah menyeluruh elemen. Jadi menjadi lebih singkat dan efisien. Kemudian ada perencanaan pengembangan organisasi lebih terintegrasi. Jadi perencanaan itu lebih tersusun sistematis. Kemudian ada peningkatan resource sharing dan sinergi, di mana sumber daya dikelola secara lebih efisien karena dilakukan lebih terpusat. Kemudian ada perbaikan koordinasi. Karena koordinasinya terpusat, maka mudah karena unity of command. Karena sentralisasi ini satu terpusat, satu linear, yaitu vertikal saja. Dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya satu keputusan, maka tiap-tiap daerah lebih mudah atau efektif dan efisien dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan. Perencanaan lebih terkoordinasi dan mudah meningkatkan sinergi dari tiap-tiap daerah. Apakah demikian? Mari kita lihat lebih dulu karakteristik yang kedua, yaitu berupa kekurangannya. Di mana kekurangannya itu yang pertama, yaitu kemungkinan penurunan kecepatan atau pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. Bayangin aja, seluruh Indonesia diputusin orang satu, di mana warga kita itu lebih dari berapa juta. Di mana kecepatan pengambilan itu pasti ada yang berontak, ayo cepat diputuskan, yang satu pelan-pelan saja, karena merasa bahwa daerahnya sudah maju. Jadi kecepatan keputusan ini bisa mempengaruhi kualitas keputusan. Mengapa demikian? Karena yang diputuskan ini bertujuannya untuk seluruh masyarakat Indonesia, jadi bebannya 2 kali lebih berat. Kemudian devotasi dan disinsentif bagi pengembangan unit organisasi. Anggota organisasi sulit mengembangkan potensi dirinya karena tidak ada wahana dan dominan pimpinan yang terlalu tinggi dan dominasi pimpinan yang terlalu tinggi. Kemudian ada penurunan kecepatan atau merespon perubahan lingkungan. Organisasi sangat bergantung pada daya respons kelompok orang saja. Jadi kalau ada permasalahan nih teman-teman di tiap daerah, seumpama ada permasalahan ekonomi di Sumatera, jadi penanganannya itu menunggu keputusan dari pusat. Bayangin aja kalau nunggu, iya kalau 1-2 hari, kalau berbulan-bulan. Karena yang diurus bukan hanya satu Sumatera saja, tapi seluruh Indonesia. Selanjutnya itu perspektif luas tapi kurang mendalam. Pimpinan akan mengambil keputusan berdasar perspektif organisasi secara keseluruhan, tapi kurang atau jarang yang memperdalami atau mempertimbangkan implementasinya akan seperti apa. Karena tidak ada koordinator langsung ya teman-teman, koordinatornya hanya satu linear saja. Baik, itu adalah karakteristik dari sistem sentralisasi. Kemudian selanjutnya itu desentralisasi. Desentralisasi ini ada sekitar akhir tahun 1998 sebagai wujud dari kegagalan dari sistem sentralisasi yang dirasa cukup kurang mempengaruhi elemen masyarakat, seperti yang kita ketahui dari kekurangan atau karakteristiknya yang sudah kita bahas terlebih dahulu tadi. Kemudian selanjutnya nih, desentralisasi ini merupakan elemen penting dalam sebuah organisasi karena desentralisasi ini mengusung arti sempit sebagai penyebaran kewenangan secara vertikal, hanya dari pusat dan juga ke bawah.
Kemudian, pusat adalah pemegang kewenangan tertinggi dan terluas yang disebarkan kepada struktur di bawahnya. Berbeda dengan sentralisasi dalam arti luas, di mana kita ambil dari UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, di mana pengertiannya yaitu mengatur penyebaran kewenangan tidak hanya bersifat vertikal berupa penyerahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, melainkan mengatur penyebaran secara horizontal yaitu pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada internal organ pemerintah pusat lainnya berada di wilayah daerah. Jadi maksudnya teman-teman dapat kita simpulkan bahwa desentralisasi ini juga melakukan koordinasi dengan pemerintahan pusat, jadi menunggu kebijakan dari pusat, akan tetapi daerahnya setelah diputuskan berhak juga memutuskan sendiri dengan wewenangnya, dengan pelimpahan wewenang bagi dia sesuai dengan aspek yang harus dilaksanakan. Jadi bisa secara vertikal dan juga secara horizontal. Menurut Marx tahun 2001 halaman 2 bahwa desentralisasi merupakan transfer kekuasaan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintahan pusat kepada otoritas lainnya sifatnya legal. Jadi karena sifatnya menurut Marx ini otoritas yang sifatnya legal itu bisa berupa dari vertikal atau sesama pemerintahan pusat tapi beda kewenangan, seumpama dari politik atau bisa dari pendidikan Indonesia memiliki otoritas lain yang vertikal sifatnya, yaitu misalnya dari Departemen Pendidikan di tiap daerah, itu sifatnya kan legal. Kemudian sifatnya yang legal ini, maka dari itu desentralisasi nanti akan dibahas lagi dengan dekonsentrasi dan juga delegasi, karena itu ada pada cabang desentralisasi. Karakteristik dari adanya sistem desentralisasi adanya pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya, misal manusia, dana, terus juga sumber daya alam, pariwisata dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi antara pelayanan umum dan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, sekaligus tetap mengejar tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah di tingkat daerah dan nasional dari segi sosial dan ekonomi. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa adanya pelimpahan kewenangan ini berupa dari segala aspek ya teman-teman, bisa sumber daya manusia, bisa dari sumber daya alamnya, yang dimana pemerintah daerah boleh mengembangkannya untuk peningkatan ekonomi atau sosial masyarakat yang tetap berlinier atau vertikal dengan pemerintahan pusat tetap dikontrol. Oleh karena itu kita harus melihat nih karakteristiknya, yaitu berupa di mana karakteristik dari desentralisasi ini bukan hanya tadi pengalihan tanggung jawab dan kewenangan, tapi dalam hal yang lain. Bisa dari segi fiskal itu dari segi moneter, itu berupa pajak ya teman-teman. Pajak alokasi dana pajak ini yang semula dalam lingkup pemerintahan pusat, setelah adanya sistem desentralisasi maka berubah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kemudian yang menghasilkan fiskal lagi yaitu adanya pengembangan wilayah-wilayah yang berpotensi untuk meningkatkan ekonomi seperti pertanian, pariwisata, industri, dan lain-lain. Kemudian jadi dari desentralisasi yang selanjutnya itu dari segi administratif. Dengan adanya desentralisasi administratif, maka pelayanan publik akan lebih terjamin dari segi finansial maupun kekondusifannya. Kemudian ada desentralisasi politik atau demokrasi. Nanti akan saya sebutkan dalam karakteristiknya dari segi kelebihan, bahwa disebutkan kelebihannya adanya sistem desentralisasi bahwa pengembangan dari sistem politik dan demokrasi, di mana dengan adanya pendekatan ini, diharapkan pemerintah daerah itu lebih dekat dengan masyarakat. Contohnya seperti adanya pengadaan pilkada untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Maka diharapkan masyarakat itu bisa berpartisipasi lebih untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Kemudian ada kekurangan dan juga kelebihannya teman-teman. Kita bahas satu-satu dulu ya kekurangannya. Bahwa kekurangan dari adanya sistem desentralisasi itu yaitu tidaknya audit reguler atau audit umum tentang pelayanan publik yang baik itu seperti apa, yang menyeluruh itu seperti apa, yang menyebabkan pelayanan tiap daerah tidak sama. Karena tidak adanya audit ini teman-teman, maka akan adanya kesenjangan, oh daerah Jakarta pelayanannya baik, daerah sini kok belum sih, maka masyarakat akan bertanya-tanya seperti itu. Adanya sistem desentralisasi kekurangannya seperti itu teman-teman. Selanjutnya yang kedua yaitu berkaitan dengan ekualitas, yaitu kesamaan status hak kewajiban yang dimiliki masyarakat. Menurut Kanaleta 2002 adalah tidak seimbangnya sumber antara daerah yang menimbulkan disparitas atau jarak ekonomi, sehingga menyebabkan tidak sambangnya untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Di mana menurut studi Ahmad dan Hoffman 2000 dikutip dari Asia Research Center melaporkan bahwa sebuah defisit anggaran pemerintah pusat adalah sebuah risiko dari desentralisasi berkelanjutan di Indonesia. Begini teman-teman, kekurangannya ini pasti yang utama adalah kesenjangan teman-teman, karena tercapainya dari sistem desentralisasi ini tergantung pada tingkat aktivitas atau produktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi kalau tidak secara maksimal dari pemerintah daerah, saya yakin bahwa dari segi pusat nanti juga akan mengalami defisit, apalagi dari segi ekonomi. Kemudian kelebihannya apa ini teman-teman? Kelebihannya yaitu adanya efisiensi biaya nih dari internal maupun eksternal dalam pelayanan publik. Bayangin aja kalau dalam satu daerah pasti akan ribet ya kan. Jadi dengan adanya sistem desentralisasi akan meminimalisir adanya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian adanya penguatan menjaring potensi pemerintah daerah dalam hal partisipasi publik. Jadi kelebihannya ini seandainya kita maksimalkan teman-teman, itu bisa menjadi bisa meminimalisir dari kekurangan kita, yaitu tadi di mana berasal atau tidaknya dari kebijakan desentralisasi ini ada pada penguatannya. Jika penguatan menjaring potensi dari pemerintah daerah kuat, maka saya yakin dari tujuan desentralisasi ini akan semakin baik. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah teman-teman, perubahan desentralisasi ini dalam setiap kebijakan sistem desentralisasi maupun sentralisasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi kita harus bisa menjadikan kelebihan. Yang selanjutnya adalah konsep delegasi. Konsep ini
merupakan sebagian dari konsep yang berada di bawah konsep desentralisasi. Konsep ini mempunyai perbedaan dengan konsep desentralisasi. Perbedaan yang pertama adalah desentralisasi merupakan penyerahan kuasa pembuatan keputusan yang melibatkan semua pihak yang berada di bawah hierarki berkenaan. Sedangkan delegasi hanya penyerahan kuasa dari individu teratas dalam hierarki berkenaan kepada individu yang lain yang turut berada di dalam hierarki yang sama. Pengertian delegasi yaitu suatu proses pemberian tugas dan tanggung jawab kepada pihak lain untuk melaksanakan tugas tertentu di mana pihak penerima wewenang harus mempertanggungjawabkannya kepada yang melimpahkan wewenang atau tugas tersebut. Adapun kelebihan dan kelemahan praktik delegasi. Yang pertama yaitu kelebihannya meningkatkan pembuatan keputusan, memperkasakan kualiti kerja pekerja bawahan, dan mengurangkan beban tugas pihak atasan. Adapun kelemahannya yaitu menyebabkan berlakunya salah guna kuasa. Hal ini terjadi karena kuasa meluluskan dan membuat keputusan yang telah diturunkan kepada individu tertentu di dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya adalah konsep dekonsentrasi. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Adapun karakteristik dekonsentrasi. Yang pertama, dekonsentrasi tidak lebih dari perpanjangan tangan pusat yang dilaksanakan di daerah melalui pejabat-pejabat pusat yang dilaksanakan di daerah yang bersangkutan. Yang kedua, pejabat yang ditugaskan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya ke pusat dan bukan kepada rakyat di daerah tersebut. Manakala kebijakan pusat tidak cocok untuk daerah, pejabat dekonsentrasi tersebut tidak mempunyai diskresi untuk merubah kebijakan tersebut, namun hanya mengusulkan perubahannya ke pusat. Rakyat tidak dapat meminta pertanggungjawaban perihal kebijakan yang telah digariskan pusat. Pejabat dekonsentrasi hanya bertanggung jawab dari aspek pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Dan yang ketiga adalah kebijakan, jenis kegiatan, sasaran, biaya, sarana dan prasarana pelaksanaan tugas tersebut disiapkan oleh pusat. Sekian penjelasan sedikit dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.